sampai aku telat 4 hari. Aku beraniin diri buat ngecek karena aku ada feeling gitu, kok sampai 4 hari nggak keluar haid juga. Jadi akhirnya aku beraniin diri buat beli test pack. Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau share ke kalian tentang perjalanan aku buat ngedapetin kehamilanku. Jadi di part 1 ini aku mau ngebahas dan share ke kalian tentang resign kerja, ngejalanin program hamil, sampai kemudian hamil, dan apakah kehamilan aku bertahan atau enggak. Jadi stay tune terus ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. See you. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama kali aku nikah sama suami itu bulan April 2018. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nikah, aku tuh nggak hamil-hamil juga. Padahal teman-teman aku itu 2 bulan, 3 bulan udah hamil. Nah, semakin banyak pertanyaan kepada aku gitu ya, di tempat kerja, terus di lingkungan, semuanya pada tanya, udah isi belum? Kok nggak isi-isi? Bisa nggak sih? Sampai kayak gitu ya. Akhirnya aku tuh ngobrol sama suami, diskusi sama suami, dan ngambil keputusan bersama bahwa aku resign aja dulu dari kerjaan aku. Jadi kurang lebih berapa ya, bulan Desember itu terakhir aku kerja. Jadi Januari aku udah fix resign dan udah jadi ibu rumah tangga di rumah. Nah, kemudian aku fokus buat program hamil. Tapi program hamil aku itu aku udah ngejalanin sejak bulan November. Bulan November aku udah kontrol ke dokter SPOG ya. Pertama kali periksa itu kayak di USG gitu aja. Terus dibilang bahwa rahim aku tuh bersih, nggak ada masalah apa-apa, dan aku subur. Akhirnya karena pernikahan aku belum ada 1 tahun, dokter cuman ngasih aku vitamin aja. Jadi sebulan awal itu aku cuma dikasih Folafit aja. Nah, kemudian sebulan promil nggak ada hasil, aku balik lagi dong ya, kontrol lagi. Kemudian bulan kedua promil itu baru aku dikasih kayak obat penyubur ya. Tapi aku nggak bakalan nyebutin di sini obatnya namanya apa karena itu harus dengan resep dokter. Nah, berapa bulan, sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan aku konsumsi obat penyubur itu, sama sekali nggak ada tanda-tanda hamil juga. Akhirnya aku bingung gitu ya. Terus aku kontrol lagi sama dokter SPOG-nya. Terus beliau menyarankan aku buat yang namanya tiup rahim, atau dalam istilah medis tuh namanya hidrotubasi. Nah, itu tuh sebenarnya aku kurang paham hidrotubasi itu apa, tapi setelah berpikir agak lama dan diskusi agak lama sama suami, akhirnya kami mengiyakan dan menjalani proses hidrotubasi itu. Untuk hidrotubasi itu seperti apa, nanti aku akan jelasin di video yang lain ya, biar nggak terlalu panjang di video ini. Setelah menjalani hidrotubasi itu, aku dikasih vitamin aja, Folafit sama dokternya, dan disuruh berhubungan secara teratur di masa subur. Dan nggak usah kontrol sampai 3 bulan ke depan. Jadi kalau 3 bulan ke depan aku belum positif juga, baru aku kontrol. Nah, bulan pertama setelah menjalani hidrotubasi itu aku haid lagi. Tapi ya udahlah ya, aku kayak ya udah, mungkin belum rezeki aku. Terus aku tebus lagi vitaminnya, terus aku beli obat penyuburnya, aku konsumsi lagi. Bulan kedua aku masih haid lagi. Udah frustasi banget ya, karena itu udah bulan apa ya, udah bulan Maret kayaknya, udah bulan Maret. Terus bentar lagi kan anniversary pernikahan, dan aku belum hamil juga, terus rasanya nyesek banget. Terus
Aku curhat-curhat sama teman-teman aku, minta saran sama saudara-saudara aku. Nah, ketemu sama satu teman aku yang habis program juga sama dokter SPOG yang lain gitu ya. Terus dia diresepin vitamin E yang dosisnya itu 400 IU. Katanya itu khusus untuk meningkatkan kesuburan. Nah, aku coba aja tuh beli di apotek. Harganya lumayan sih, lumayan mahal, sekitar 300-400 ribu itu untuk satu botol, itu 30 kapsul. Aku konsumsi itu selama 30 hari, aku barengin sama obat penyubur sama Folafit tadi. Aku konsumsi 3 itu selama 1 bulan, dan bulan ketiga setelah hidrotubasi atau 1 bulan setelah aku konsumsi vitamin E itu tadi, aku telat haid. Tapi aku belum berani dong ya ngecek gitu, karena aku tuh udah habis test pack banyak sebelumnya. Udah 1 box test pack itu aku habisin selama aku nikah sampai hampir 1 tahun itu, dan hasilnya negatif. Nggak pernah aku tuh ngeliat 2 garis. Jadi aku pesimis dong, wah jangan-jangan nih aku telat lagi nih, jangan-jangan haidku mundur lagi nih, jangan-jangan haidku nggak teratur, atau hormonal aku nggak stabil gara-gara aku terlalu mikirin hamil. Akhirnya aku tunda dulu buat ngecek sampai aku telat 4 hari. Telat 4 hari aku beraniin diri buat ngecek, karena aku ada feeling gitu kok sampai 4 hari nggak keluar haid juga. Jadi akhirnya aku beraniin diri buat beli test pack, dan hasilnya 2 garis. 2 garis beneran. Aku tuh sampai gemeter, sampai lemes. Nggak nyangka banget aku melihat test pack 2 garis baru kali itu aja gitu. Tapi posisinya saat itu tuh aku lagi kerja. Kenapa aku kerja? Jadi ceritanya tuh ya, setelah aku resign dari tempat kerja aku yang dulu, aku tuh di rumah sekitar sebulan atau 2 bulan kayak gitu, ngerasa suntuk banget. Duh, pusing mau ngapain di rumah ya, bersih-bersih cuman kayak gitu aja. Jadi tuh kayak bosen gitu. Akhirnya aku kerja lagi di sebuah klinik kecantikan kayak gitu ya. Dan posisi saat aku tahu aku hamil itu, aku baru kerja di situ sekitar 1 bulan. Jadi aku tuh bimbang juga, wah aku dapat hamil nih, udah lama banget aku tunggu-tunggu gitu ya. Tapi di sisi lain aku tuh baru kerja 1 bulan. Gimana coba caranya ngajuin resign? Kan gak mungkin banget, kelihatan gak serius kerja kan kalau kayak gitu. Jadi akhirnya aku putusin buat ya udahlah, aku tetap kerja, aku tetap lanjut kerja, karena aku ngerasa kehamilan aku tuh nggak ada masalah gitu, semuanya tuh baik-baik aja. Aku nggak ngerasain badan lemes, aku nggak ngerasain mual muntah, bahkan aku sehat-sehat aja kayak orang nggak hamil gitu. Aku ngelakuin aktivitas semuanya, nyuci piring, nyapu, semuanya bisa aku lakuin. Bahkan aku berangkat kerja sendiri naik motor, aku lakuin itu. Tapi beberapa hari setelah aku tahu aku hamil itu, aku kan ngerasa kayak sedikit kram gitu ya, kram-kram di daerah sini pangkal paha atas. Terus aku tanya dong sama temen aku yang pernah hamil, katanya sih nggak apa-apa itu mah biasa, kalau orang hamil muda kayak gitu nanti juga hilang sendiri. Ya udahlah ya, aku tenang gitu ya. Terus akhirnya aku cek ke bidan. Saat itu memang aku nggak ke dokter, aku cuman ke bidan aja. Dan ketika aku tanya, Bu bidan, kenapa ya kok aku sering ngerasain kram di pangkal paha aku sini? Terus bidannya ngomong, oh iya nggak apa-apa, kalau masih hamil muda mah kayak gitu nggak apa-apa mbak, nanti kalau udah agak gedean biasanya nggak kok. Udah kayak gitu aku tambah lega dong ya, oh berarti nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Terus aku dikasih vitamin sama bidannya. Oke lah ya, aku pulang, aku ngejalanin aktivitasku seperti biasanya lagi. Terus selang beberapa hari setelah itu, aku tuh merasa pinggang aku sakit banget di tempat kerja tuh. Sampai di rumah pulang kerja aku tuh nangis karena saking sakitnya di pinggang aku. Aku
buat rebahan, dan alhamdulillah hilang rasa sakitnya. Ya udahlah ya, aku pikir nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa lagi. Nah, keesokan harinya aku tuh mutusin buat izin dulu dari kerja karena aku merasa badan aku nggak enak, karena kemarin kan habis sakit pinggang aku, jadi aku mutusin buat izin dulu nggak kerja hari itu. Ya udah, akhirnya diizinin buat nggak kerja. Terus ya aku seperti biasa lah ya, masak kayak gitu. Setelah masak, aku tuh ngerasa kayak ada cairan yang keluar gitu ya. Akhirnya aku ke kamar mandi, aku lihat dan ternyata itu flek darah. Duh, bingung banget aku saat itu ya. Aku takut, nggak tahu mesti ngapain, dan aku di rumah sendirian. Akhirnya aku mutusin buat rebahan aja dan nggak bangun dulu. Sampai aku WA ke suami ya, aku nanyain, aduh aku gini, aku harus gimana, aku takut. Suami berusaha buat nenangin banget, tapi sekitar pukul 12 siang itu aku udah nggak tahan banget, pengen ke kamar mandi. Dan ketika aku ke kamar mandi, aku lihat yang keluar itu darah, dan darahnya itu udah darah seger, darah kayak haid itu, tapi darahnya itu warnanya seger dan lumayan banyak gitu. Akhirnya nangis dong ya, gimana, aduh udah bingung banget. Akhirnya aku dianterin ke rumah sakit buat periksa, dan sama pihak rumah sakit sama dokternya disaranin buat rawat inap aja dulu. Setelah diobservasi kurang lebih 3 hari ya, sama dokternya berusaha dipertahankan, tapi akhirnya di hari keempat itu dokter menyarankan aku buat USG transvagina, buat melihat bener gak sih janin aku tuh masih sehat atau enggak gitu. Akhirnya aku jalani USG transvagina itu, dan dokter bilang bahwa janin aku udah nggak bisa dipertahankan lagi. Janin aku tuh udah nggak ada. Ketika di USG itu udah nggak nampak janinnya, cuman kelihatan plasentanya aja. Nah, dokter di sini menjelaskan bahwa kemungkinan ada 2. Yang pertama, mungkin udah luruh bareng darah yang udah aku keluarkan selama 3 hari di rumah sakit, nggak ada perubahan itu. Atau yang kedua, janin aku tuh memang nggak tumbuh atau alias tidak berkembang. Oke, jadi dokter menyarankan aku buat segera dikiret. Penantian panjang aku berakhir dengan kuretase. Itu sedih banget dan merasa kayak salah banget sama diri aku sendiri gitu. Kenapa aku egois mentingin kerjaan aku dan gak mikirin si jabang bayi yang ada di dalam perut. Nah, jadi ini aku tuh mau ngasih lihat ke kalian. Ini hasil tes pack aku 1 tahun yang lalu ya, pas aku tahu aku hamil yang pertama kali. Ini aku ngecek 2 kali, dan hasilnya tuh bener-bener 2 garis kayak gini ya teman-teman. Jadi aku tuh yakin banget ini tuh hamil, dan ternyata harus berakhir dengan kuret. Dan ini hasil dari USG transvagina aku yang aku jalanin di rumah sakit waktu aku opnam atau rawat inap yang dulu itu sebelum dikiret. Di sini tuh sudah tidak nampak janinnya ya. Ini kita lihat aja, di sini ada garis panjang ini, yang ditandain garis panjang ini itu adalah plasentanya. Jadi adanya cuma plasenta ini, dan dokter tidak menemukan tanda-tanda adanya janin. Nih, 1 tahun yang lalu, dan masih aku simpen sampai sekarang. Ini tuh buat kenang-kenangan bahwa aku tuh berhasil hamil, berhasil program hamil gitu ya. Tapi mungkin belum rezekinya aku aja. Nah, jadi itu tadi aku yang udah kasih lihat ke kalian ya, hasil tes pack aku, terus hasil USG transvagina aku juga udah aku kasih lihat. Itu benar-benar suatu kenangan yang buat aku sangat bahagia banget waktu aku tahu kehamilan aku itu, dan sekaligus sangat hancur banget pas aku tahu aku keguguran. Jadi aku mau ngasih pesan ke teman-teman semuanya bahwa
ketika kalian tahu kalian sudah hamil, aku harap kalian benar-benar ngejagain kandungan kalian, karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin badan kita sehat-sehat aja, mungkin kita ngerasa kuat, kita ngerasa bisa ngelakuin apapun itu, tapi belum tentu yang ada di dalam rahim kita tuh sama seperti kita gitu ya kuatnya. Jadi harus dijaga dengan hati-hati. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.